Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Di sini, kami akan memberikan penjelasan mengenai materi History of Developmental Psychology pada mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hairani Nur SPSI MSI. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 kelas A dengan anggotanya yaitu Abdul Zakir Al-Amin, Amu Arifandi Putra Pratama, Vera Najwa Rahman, Vina Audina Ananda Putri, dan Ainunisa. Pada kesempatan kali ini, adapun topik pembahasan kami yang pertama, masa Yunani kuno, yang kedua, masa Helenistik hingga Eropa memasuki abad ke-8, yang ketiga, abad pertengahan, yang keempat, masa Renaissance di Eropa hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu, dan yang terakhir, pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk memaparkan materi mereka masing-masing. Baik, perkenalkan saya Ainunisa dengan NIM 2201502181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pada masa zaman Yunani kuno. Psikologi mulai dideklarasikan di tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Epiktetus mengatakan pemikirannya mengenai hubungan jiwa raga, kesadaran, pikiran, dan persepsi yang sebenarnya sudah lama didiskusikan oleh beberapa filsuf-filsuf dan pemuka agama. Bore juga mengatakan 3 hal yang penting untuk dibahas di masa Yunani kuno ini, yaitu pertama metafisika. Metafisika ini berisi suatu wacana mengenai apa itu realitas. Contohnya itu seperti studi kebenaran dan realitas. Kedua, epistemologi. Epistemologi ini berisi suatu wacana mengenai sumber pengetahuan yang dianggap valid. Nah, yang valid ini adalah yang terkemuka. Dalam konteks ini membahas mengenai suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Yang dapat disimpulkan bahwa pembahasan epistemologi ini membahas tentang ilmu pengetahuan. Ketiga, moralitas. Moralitas merupakan suatu kualitas dalam perbuatan manusia. Moralitas ini menunjukkan suatu perbuatan manusia baik yang benar maupun yang salah. Terdapat 3 perspektif dalam psikologi. Yang pertama itu naturalisme. Naturalisme ini dicetuskan oleh Thales. Thales mengatakan bahwa alam semesta berasal dari air. Kedua, formalis. Formalis ini dicetuskan oleh Pythagoras yang mengatakan bahwa kajian mengenai alam semesta bersifat abstrak yang dibentuk dengan harmoni dan rasio matematika. Ketiga, precision. Precision ini dicetuskan oleh Alcmaeon. Perspektif ini menolak teori dan praktik pengobatan kuil. Dalam konteks ini mereka menolak pandangan yang bersifat agama. Selanjutnya adalah tokoh filsuf yang berperan penting terhadap perkembangan ilmu psikologi. 3 serangkaian ini yaitu Socrates yang dimana mulai pada 469 hingga 399 sebelum Masehi. Kedua, Plato dimana dimulai pada 427 hingga 347 sebelum Masehi, dan terakhir Aristoteles yang dimulai pada 384 hingga 322 sebelum Masehi. Plato ini merupakan seorang murid dari Socrates, sedangkan Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Tokoh tersebut adalah penganut paham dualisme. Nah, Socrates ini berpendapat bahwa kejadian merupakan pengetahuan. Dia mencoba menemukan esensi objektif dari kebenaran, kejadian, pengetahuan, dan kejadian melalui pemeriksaan kritis. Kedua, Plato. Menurut Plato ini, dua itu abadi. Pemikiran ini mencakup etika, hukum, seni, epistemologi, dan juga psikologi. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat
sebuah jiwa. Jiwa inilah yang bergerak dan yang terdapat penggerak yang disebut dengan the anima. Salah satu contoh dari pembelajaran ini yaitu sensasi, memori, pelajaran, dan berpikir. Perkenalkan, nama saya Vinaudina Nanda Putri dengan NIM 220701501168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah aliran psikologi dari masa Helenistik hingga masa kegelapan di Eropa. Masa Helenistik merupakan masa kekaisaran Yunani kuno yang ditandai dengan wafatnya Alexander Agung. Terjadi peperangan antara kekaisaran Yunani dan kekaisaran Macedonia yang dipimpin oleh Alexander Agung sebelum wafat pada waktu itu. Perang tersebut dinamakan Perang Peloponnesia, dan pada perang tersebut kekaisaran Yunani mengalami kekalahan. Kekalahan kekaisaran Yunani pada saat itu, filsuf-filsuf besar lahir dan pemikiran-pemikiran antar filsuf makin berkembang. Namun, berkembangnya pemikiran-pemikiran filsuf menimbulkan banyak perdebatan antar masyarakat Yunani kuno saat itu. Penolakan demi penolakan kian terjadi, terutama penolakan terhadap pemikiran yang tidak realistis. Karena masyarakat pada waktu itu lebih mempercayai hal-hal yang dapat mereka lihat dan yang menurut mereka sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada pada saat itu. Akibat dari perdebatan dan penolakan-penolakan tersebut, maka terbentuk dua golongan masyarakat pada saat itu. Yang pertama, golongan masyarakat yang pro-filsafat, dan kedua, golongan masyarakat yang anti-filsafat. Dari golongan-golongan tersebut, kemudian muncullah aliran-aliran atau pandangan-pandangan seperti skeptisisme, sinisme, epikureanisme, dan stoicisme. Skeptisme merupakan aliran yang pertama kali dicetuskan oleh Pyrrho pada tahun 360 hingga 270 sebelum Masehi. Nah, aliran ini beranggapan bahwa manusia memiliki batas kemampuan dalam berpikir, sehingga pemikiran manusia yang berada di luar nalar itu tidak dapat dianggap benar. Kemudian, aliran kedua yaitu sinisme atau cynicism. Sinisme itu pertama kali dicetuskan oleh Antisthenes pada tahun 445 hingga 365 sebelum Masehi. Sinisme merupakan aliran yang timbul karena masyarakat yang tidak begitu puas terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada. Aliran ini dibuat dengan tujuan ingin memperoleh kebebasan dan kebahagiaan, nilai-nilai kehidupan yang lebih sederhana tanpa adanya aturan yang mengikat, karena segala sesuatunya dianggap bersifat alamiah, sehingga masyarakat pada aliran ini cenderung primitif. Selanjutnya ada yang disebut dengan epikureanisme dan stoicisme. Epikureanisme sendiri merupakan sebuah aliran oleh Epicurus pada tahun 341 hingga 270 sebelum Masehi. Sedangkan stoicisme merupakan aliran yang dicetuskan oleh Zeno pada tahun 333 hingga 264 sebelum Masehi. Kedua aliran ini merupakan sebuah aliran yang ada untuk mengembalikan jiwa-jiwa filsafat yang telah terpecah belah karena banyaknya aliran-aliran yang timbul, sehingga aliran ini tuh dibuat atau ada karena untuk menyatukan kembali jiwa-jiwa filsafat sebagaimana mestinya. Walaupun memiliki kesamaan, tentunya kedua aliran ini juga memiliki pandangan yang berbeda. Untuk epikureanisme sendiri itu lebih menganut paham atomisme dan hedonisme, yang berarti manusia itu berasal dari sekumpulan atom yang dapat membuat manusia bergerak secara bebas, dan manusia itu ternyata diciptakan untuk mencari sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Sedangkan stoicisme sendiri lebih mengarah pada bagaimana nalar dan alam menjadi aspek yang penting dalam sebuah kehidupan, di mana dalam pemikiran ini mereka beranggapan bahwa nilai kehidupan yang telah ada itu dibentuk sesuai dengan alam. Selanjutnya, masa Kekaisaran Romawi Kuno. Ilmu pengetahuan dinilai mulai menurun, terutama psikologi yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari filsafat. Karena pada masa itu, masyarakat bangsa Romawi lebih minat pada bidang teknologi administrasi. Kekaisaran Romawi dapat dikatakan sebagai kekaisaran yang cukup kuat karena kekaisaran tersebut berlangsung hingga hampir 500 tahun. Pada
aliran yang disebut dengan Neoplatonisme. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide dari Plato. Aliran ini lebih menekankan pada aspek-aspek mistis dan mengurangi aspek rasional dari filsafat Plato itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dengan aliran Neoplatonisme diantaranya yaitu pertama itu ada Philo pada tahun 25 hingga 50 Masehi. Nah, pandangan Philo sendiri dipengaruhi oleh kitab suci agama Kristen, di mana ia beranggapan bahwa manusia berasal dari jiwa dan raga, di mana raga berasal dari tanah, sedangkan jiwa berasal dari cahaya Tuhan. Selanjutnya ada Saint Augustine pada tahun 354 hingga 430 Masehi. Augustine sendiri lebih berfokus pada spiritualisme manusia. Ia meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dalam raga yang bersifat material. Augustine juga meyakini bahwa rasio dan pengalaman indrawi penting hanya ketika sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga yaitu Plotinus pada tahun 205 hingga 207 Masehi. Plotinus meneruskan prinsip Plato dan menjadikan Plato sebagai inspirasinya. Plotinus beranggapan bahwa tahta tertinggi ada pada Tuhan, dan ia memaknai bahwa semua yang ada di muka bumi ini berasal dan akan kembali pada Tuhan. Yang terakhir ada Galen pada tahun 130 hingga 200 Masehi. Galen merupakan seorang dokter yang mengikuti ajaran Hippocrates. Galen meyakini bahwa unsur dari tubuh manusia memiliki fungsi tersendiri, baik itu dari segi biologis maupun psikologis. Galen juga melakukan pengembangan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan, yaitu menurut Galen, orang yang didominasi oleh darah itu memiliki kepribadian sanguinis. Artinya dia memiliki sebuah kepribadian yang berani, periang, optimis, dan antusias. Kemudian empedu hitam. Nah, menurut Galen, seseorang yang cenderung pada cairan empedu hitamnya berarti dia itu memiliki kepribadian melankolik atau melankolis. Nah, yang berarti mereka itu memiliki kepribadian mudah sedih, analistik, serius, serta perfeksionis. Yang ketiga itu empedu kuning. Menurut Galen, ketika empedu kuning mendominasi cairan, maka seseorang itu memiliki kepribadian emosional, suka memimpin, dan visioner. Dan keempat itu lendir. Seseorang yang lebih didominasi oleh lendir itu memiliki kepribadian flekmatik, yaitu dalam artian dia itu memiliki kepribadian yang tenang, sabar, dan damai. 470 Masehi itulah dimulai abad pertengahan. Nah, abad pertengahan sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu abad pertengahan awal, abad pertengahan tengah, dan abad pertengahan akhir atau puncaknya. Nah, pada abad pertengahan awal itu ilmu pengetahuan sangat menurun, kembangan yang pesat di masa itu, maka masa tersebut dinamakan masa kegelapan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arifandi Putra Pratama. Saya akan menjelaskan awal mula alur abad pertengahan. Di awal abad pertengahan ini, saat Eropa Barat mengalami masa kegelapan atau biasa dikenal dengan Dark Age yang disebabkan karena pengaruh dogmatis keagamaan yang lebih dominan dibanding dengan penjelasan ilmiah alamiah. Justru peradaban Islam berkembang dengan pesat, khususnya pada abad ke-7 sampai ke-14 Masehi. Pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani kini dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Hasil dari pemikiran-pemikiran ilmuwan Muslim tersebut berhasil mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, yaitu bidang fisika, kimia, astronomi, kedokteran, filsafat, hukum, hingga ilmu psikologi dan ilmu nafs. Terdapat beberapa tokoh ilmuwan Muslim yang pemikirannya sangat berpengaruh pada abad pertengahan ini, diantaranya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Ibnu Balkhi, dan Al-Ghazali. Pada zaman itu, perkembangan ilmu psikologi atau ilmu nafs tidak berkembang seperti ilmu psikologi saat ini. Pada zaman itu, perkembangan psikologi memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi psikologi, psikiatri, dan neuroscience.
Bukti perkembangan psikologi pada abad pertengahan ialah berdirinya beberapa rumah sakit. Rumah sakit jiwa telah berdiri pada awal abad 8 di Fez, Maroko. Rumah sakit jiwa telah berdiri pada abad ke-9 di Baghdad atau biasa disebut dengan Bimaristan atau Maristan. Rumah sakit jiwa di Damaskus dan Aleppo pada tahun 1270. Dan berbagai macam psikoterapi untuk mengatasi penyakit gangguan jiwa, terapi okupasi, terapi musik, terapi kognitif, terapi emosi, terapi perilaku, dan free association. Disebutkannya beberapa penyakit gangguan jiwa di antara lain, tokoh Ali Ibni Rabban At-Tabri telah menyebutkan 13 penyakit gangguan jiwa dalam bukunya yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Al-Razi dalam bukunya Al-Hawi sudah membahas gangguan mental. Ibnu Sina telah menulis masalah psikiatri dalam bukunya yang berjudul Al-Qanan. Tokoh-tokoh pada abad pertengahan, yang pertama ialah Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi lebih mengarah pada bidang teologi dan filsafat. Ia juga berusaha untuk menyatukan antara keduanya, serta Al-Kindi juga berpendapat bahwa agama dan filsafat itu sama, karena keduanya sama-sama untuk memperoleh kebenaran, hanya saja sifat dari kebenarannya itu berbeda. Kebenaran agama bersifat pasti, sedangkan kebenaran dari filsafat bersifat tidak pasti. Mengenai kontribusi Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi, yaitu mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Al-Kindi berpendapat bahwa jika manusia itu berasal dari Tuhan, walaupun secara kasat mata, jiwa itu menyatu dengan tubuh dan sifatnya yang abadi. Karena berasal dari agama Muslim, Al-Kindi pun lebih menekankan sesuatu berdasarkan sudut pandang agama. Ia berpendapat bahwa pentingnya hubungan dengan Sang Pencipta. Ia juga berpendapat bahwa kesedihan itu merupakan hilangnya spiritual yang diakibatkan hilangnya orang yang disayangi dan gagal dalam mencapai keinginan. Yang kedua itu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Pemikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi yaitu mengenai keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato dengan mengenai etika, faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, kekuatan dan kematian. Ar-Razi juga sangat menekankan pentingnya rasio dalam memperoleh kebenaran dan pentingnya pengetahuan mengenai jiwa. Sumbangsi Ar-Razi terhadap perkembangan ilmu psikologi yaitu ia dalam mengobati penyakit, ia memadukan emosi marah dan takut untuk mengobati masalah psikomatis yang dialami gubernur Rey yang bernama Sultan Mansur. Selain itu, Ar-Razi juga menekankan penggunaan metode distraksi, musik, diet, mandi, dan pemberian obat kimia untuk mengobati penyakit. Yang ketiga, Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Tarkan Al-Farabi. Pemikiran Al-Farabi yang berhubungan dengan psikologi yaitu dikenal sebagai pemikir psikologi sosial. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa jika jiwa itu merupakan sesuatu yang bersifat imaterial, yang artinya jika tumbuh hancur maka jiwa tidak akan hancur dengan sendirinya. Tak hanya itu, Al-Farabi juga mengkaji mengenai asal mula pengetahuan diperoleh, yang menurutnya ada 3 sumber untuk memperoleh pengetahuan, yaitu kemampuan indrawi, imajinasi, dan kemampuan fikir. Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balki. Pemikiran Al-Balki yang berhubungan dengan psikologi itu mengenai keterkaitan antara tubuh dan jiwa. Ia juga menekankan bahwa pentingnya pengobatan psikis pasien selain mengobati tubuh. Ia berpendapat bahwa proses pengobatan psikis dilakukan dengan menyenangkan dan disertai dengan alunan musik. Yang kelima, Abu Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina yang berhubungan dengan psikologi itu mengenai jiwa. Ibnu Sina mengklarifikasikan jiwa menjadi 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati, insani, dan hewani. Yang keenam, Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Pemikiran Ibnu Miskawai yang berhubungan dengan psikologi itu mengenai jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Ibnu Miskawai berpendapat bahwa jika memiliki nilai lebih dibandingkan dengan tubuh, karena pengetahuan jika dapat diperoleh tanpa menggunakan bantuan indera yang dilakukan oleh tubuh. Selain itu, Ibnu Miskawai juga berpendapat mengenai karakter. Ia berpendapat bahwa karakterlah yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa suatu pertimbangan. Yang ketujuh, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali yang berhubungan dengan psikologi itu mengenai upayanya untuk memahami diri manusia, seperti tujuan hidup manusia dan faktor-faktor yang membuatnya bahagia dan celaka. Yang kedelapan, Fakhr al-Din Muhammad Umar Ar-Razi. Pikiran Ar-Razi berhubungan dengan psikologi itu mengenai manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal, yang biasa disebut individual differences. Namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Selain itu, Ar-Razi juga membahas mengenai ilmu membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya. Yang kesembilan atau yang terakhir,
Abu Walid Ibnu Rusyid. Pemikiran Ibnu Rusyid yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Ibnu Rusyid berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Baginya, raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Dalam pendefinisian mengenai jiwa ini, Ibnu Rusyid telah mengikut sertakan peran dari otak dan sistem saraf dalam proses persepsi. Selain itu, Ibnu Rusyid juga membahas mengenai memori dan kecerdasan. Juga ia berpendapat bahwa pentingnya konsep retention, yaitu kemampuan jiwa dalam menyimpan sesuatu yang pernah dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zakir Amin dengan NIM 220701502222. Di sini saya akan menjelaskan sejarah aliran psikologi pada masa Renaissance hingga pun berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Masa Renaissance disebut sebagai masa terlahirnya kembali peradaban-peradaban Romawi dan Yunani kuno. Pada masa tersebut ilmu-ilmu berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya ilmu, namun pemikiran-pemikiran masyarakat pada itu juga mulai berkembang secara rasional. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Berakhirnya masa kegelapan bangsa Eropa, mulai berkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang, terutama di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan ilmu filsafat. Selain itu juga, pada masa Renaissance, faktor humanis juga merupakan salah satu penanda dari masa itu. Masa Renaissance, terdapat dua paham atau aliran yang berkembang, yaitu aliran mengenai humanisme, dan kedua aliran mengenai sekularisme. Pada abad ke-16 sampai abad ke-19, muncul beberapa aliran pemikiran besar yang satu sama lain saling bertentangan. Adapun aliran-aliran lain yang muncul pada masa Renaissance yaitu: pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan paham yang berkembang pada masa Renaissance yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanyalah bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Tokohnya ialah Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Yang kedua, empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman. Tokohnya ialah Bacon, Locke, Hubbard, dan Holmes. Yang ketiga, positivisme. Positivisme merupakan paham yang menganggap bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak adanya unsur metafisik. Tokoh yang terkenal dengan paham ini adalah Auguste Comte. Selanjutnya, terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Pada awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga Immanuel Kant, karena psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspektif atau metode yang non-eksperimen. Sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu, ada 3 perspektif yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empirik dan dapat diukur. Yang pertama, perspektif Helmholtz. Helmholtz dikenal dengan teori konservasi energi dalam bidang fisik. Helmholtz memberikan penjelasan mengenai apa yang disebutnya sebagai persepsi indrawi dengan menggunakan pengalaman masa lalu dan innate idea. Informasi indrawi tersebut membentuk persepsi. Yang kedua, persepsi Gustav Fechner menegaskan bahwa proses mental bukanlah suatu hal yang tidak mungkin dapat diukur. Dia mengembangkan metode-metode untuk melakukan studi tentang hubungan antara jiwa dan raga, yaitu yang disebut dengan metode mengenali perbedaan. Yang ketiga, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt melakukan penelitian eksperimen tentang kesadaran di laboratoriumnya, seperti kesadaran sebagai subject matter, persepsi dan apersepsi, dan Volcker psikologi. Helmholtz dan Fechner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi, karena dialah yang pertama mendirikan laboratorium psikologi. Perkenalkan, nama saya Vera Najwa Rahman dengan NIM 220701501136 akan menjelaskan mengenai materi pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Setelah perkembangan psikologi melewati berbagai masa, sampailah pada titik di mana psikologi diakui sebagai ilmu. Berdirinya psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan bersifat empiris mendapatkan reaksi yang beragam. Pada saat itu, muncul beberapa tokoh yang pemikirannya berpengaruh terhadap perkembangan psikologi sampai menjadi seperti saat ini. Yaitu yang pertama ada Franz Brentano, memiliki pendapat yang sama dengan Wundt bahwa kesadaran adalah hal yang penting dalam psikologi. Brentano meyakini bahwa fenomena mental adalah hal yang nyata dan dapat diketahui melalui pengalaman dan memahami bahwa proses mental berbeda dengan fenomena fisik yang dapat diamati. Yang kedua ada Carl Stamp
yang dimana ia membiarkan pengalaman berjalan alamiah dan menjadi syarat makna bagi orang yang telah mengalaminya. Yang ketiga, ada Usman Kulki menyampaikan bahwa terdapat pikiran-pikiran yang sumbernya berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Won, yaitu meliputi sensasi, kesan indrawi, dan perasaan yang tidak dapat diteliti menggunakan eksperimen introspeksinya. Yang keempat, ada Hermann Ebbinghaus. Ia meneliti ingatan dengan cara mengukur frekuensi pengulangan, yaitu diingat karena diulang. Selain beberapa tokoh di atas yang telah disebutkan, pasca berdirinya psikologi juga melahirkan beberapa aliran yang cukup populer. Aliran pertama tidak bertahan lama dan segera terlupakan, sedangkan aliran kedua juga tidak bertahan lama, tetapi tetap memiliki pengaruh terhadap psikologi. Aliran yang pertama yaitu strukturalisme. Aliran ini didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Berbeda dengan Wundt yang fokus dengan elemen kesadaran, Titchener sendiri lebih fokus mengenai tujuan psikologi, elemen kesadaran, dan appreciation. Ciri-ciri dari psikologi aliran strukturalisme ini adalah menekankan pada analisis terhadap proses mental dan dinamika kejiwaan serta proses kesadaran yang dianggap terdiri dari berbagai elemen dasar. Selain itu, strukturalisme juga berupaya menemukan hukum-hukum yang menjadi penyebab dari terjadinya hubungan antar elemen sehingga terbentuk proses mental yang lebih besar. Menurut strukturalisme, kesadaran merupakan elemen penting dan aspek utama dari proses mental. Maka dari itu, setiap perilaku dan dinamika kejiwaan yang terjadi di dalam diri manusia dipengaruhi dan bersumber dari kesadaran. Contohnya adalah persepsi mengenai sekuntum bunga yang dimana kaum strukturalis akan menganalisis berdasarkan warna dasar, bentuknya, ukuran relatif dari bunga, bagian bunga, dan sebagainya. Contoh ini dapat dimaknai muncul karena adanya proses introspeksi. Para penganut aliran ini pun percaya bahwa dinamika kejiwaan yang terjadi pada diri suatu individu terjadi dan tersusun dari struktur kejiwaan yang lebih sederhana. Yang kedua, ada aliran fungsionalisme. Aliran ini didirikan oleh William James dan memiliki pengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang muncul sebagai reaksi dari berkembangnya aliran strukturalisme. Fungsionalisme menganggap bahwa pikiran, proses mental, persepsi duniawi, dan emosi terjadi dari akibat adanya penyesuaian suatu individu. Dengan kata lain, berbagai dinamika kejiwaan yang terjadi memiliki tujuan berupa penyesuaian diri antara suatu individu dengan lingkungannya. Adapun karakteristik dari fungsionalisme yaitu fungsionalisme tertarik pada perbedaan dan persamaan individu. Fungsionalisme ingin memahami fungsi dari kesadaran, dan aliran ini juga ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis dan memperluas ruang lingkupnya. Adapun beberapa tokoh dari aliran ini yaitu John Dewey yang beranggapan bahwa apapun bisa menjadi bermakna selama memiliki nilai-nilai yang praktis, dan Hugo Mesterberg beranggapan bahwa keinginan tidak dapat dikendalikan secara sadar karena merupakan bagian dari aktivitas tubuh sehingga tidak mungkin kita kendalikan. Baik, itulah tadi penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.